Al-Kadir Syekh Mustafa Al-Ghayani mengatakan bahwa inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki mereka lah kehidupan umat. Ungkapan tersebut mengisyaratkan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwa masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Namun sayang beribu sayang hadirin, melihat kondisi bumi pertiwi yang kita cintai ini, bagaimana keadaan nafsu yang tak henti-hentinya mengepung dan membujuk pada kelalaian, sehingga akhlak dan moralitas anak-anak bangsa lambat laun semakin terkikis, bahkan hancur berkeping-keping. Selain itu, sebagaimana yang telah disurvei oleh Badan Narkotika Nasional, tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7% dari total pelajar dan mahasiswa di Indonesia positif sebagai generasi muda yang telah dihancurkan oleh kejahatan narkoba. Wow, sungguh fantastis dan ironis. Semua itu terjadi dikarenakan lembahnya moralitas dan keimanan anak-anak bangsa. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Salah satu caranya ialah dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang ulama karismatik dan merupakan pejuang di era 90-an, yaitu almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau berpesan kepada para santrinya, saya berharap kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar di dada kalian terdapat Al-Quran. Sebab tanda-tanda orang yang beriman ialah yang di dadanya terdapat Al-Quran. Lantas bagaimana jika di dada kalian tidak terdapat Al-Quran? Untuk itu hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka peran Al-Quran dalam membangun karakter masa depan bangsa dan negara merupakan tema sarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan merujuk Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, tercurah kasih, lagi Maha Penyayang, terlimpah sayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Dalam ayat tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberinya petunjuk kepada yang jalan yang lurus serta mengeluarkannya dari kegelapan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa fungsi diturunkannya Al-Quran? Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir mengatakan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'idatun min rabbikum ay mau'idatun min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Jawahir Al-Quran bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab sehingga lahirlah ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof? Bukankah Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa yang indah, retoris, puitis, dan argumentatif, sehingga lahirlah ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantiq? Bukankah kita diperintah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga lahirlah ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur ayyashfi ma fiha minasyarki wasyakki wal jahli. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan bodoh, sebagaimana yang telah dilantunkan dalam sebuah syair yang berjudul Obat Hati. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran, angan-angan dalam maknanya. Nomor 2, banyak zikir di waktu malam. Nomor 3, harus mengurangi makan. Nomor 4, sholat malam dikerjakan. Nomor 5, orang soleh jadi kawan. Salah satu siapa mampu mengerjakan, insyaallah Ta'ala mengabulkan. Yang ketiga, hudan ay hidayatun min dolal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan serta membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, rahmatun lil mu'minin ay rahmatun lil ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi manusia yang beriman. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu menjawab segala macam problematika kehidupan. Mulai dari akhlak kita yang akan dihancurkan, ideologi kita yang akan didangkalkan, bahkan keimanan kita pun yang akan dimusnahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu wa idza asamtum bihi kitaballah." Dan aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian tidak akan tersesat dalam berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran. Dalam hadis tersebut menegaskan kepada kita semua
bahwa tidak ada yang dapat menandingi derajat Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan mampu membentengi diri kita dari rayuan dan godaan setan yang terkutuk. Dengan Al-Quran kita akan mampu melawan tantangan zaman. Dan dengan Al-Quran kita akan mampu membangun potensi yang ada di dalam diri kita sebagai seorang pemuda. Berkat peran seorang pemuda sekaligus harapan bangsa, negara kita tercinta ini diberikan keanugerahan yang dalam hal ini sesuai dengan janji Allah yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan memberikan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami ini, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 425 menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut manusia memiliki kecenderungan terhadap hawa nafsunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan azab yang begitu pedih. Kita bisa melihat di bumi pertiwi yang kita cintai ini, bukankah rahmat dan berkah yang kita dapatkan dari langit dan bumi, melainkan bencana alam yang datang silih berganti, tak henti-hentinya mengepung dan melanda bangsa kita. Seperti gempa bumi yang terjadi di kota Malang, tepatnya pada tanggal 10 April 2021 yang mengakibatkan 43 orang terluka parah. Hal itu terjadi dikarenakan manusia lebih mementingkan hawa nafsunya. Mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai hiasan belaka, sehingga mereka jarang membaca Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan isinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'alal Quran imamuhu saqahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'ahu qadahu ilan nar." Whoever makes Al-Quran is praise, is will be take him to hellfire. And whoever makes Al-Quran is congregation, is will be take him to heaven. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, ia akan membawanya kepada api neraka. Seorang presiden, menteri, gubernur, bahkan bupati pun kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, mereka tidak akan berani berbuat korupsi dan nepotisme.
Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, mereka tidak akan berani mengurangi timbangan. Seorang suami dan istri yang sedang asik bermadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, mereka tidak akan berani berbuat selingkuh satu sama lain. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa dalam membangun karakter masa depan bangsa dan negara, kita harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Caranya dengan apa? Yang pertama, yaitu membacanya dengan penuh kehusyuan. Yang kedua, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, mengamalkan segala ajarannya. Jika semua itu sudah dilakukan, maka keimanan kita pun tidak akan pernah goyah meskipun zaman sudah berubah. Dan keimanan kita pun tidak akan pernah luntur meskipun zaman ini sudah mulai hancur. Demikian sarahan yang dapat kami sampaikan. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.